Bapak mah jualan ya Pak? Iya, yang penting dapat. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat di akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan dalam kitab Waithu Sahabah Al-Matirah Syarhal Hidikotin Nadhirah li Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafidhahullah wa ra'ah, dalam pembahasan mengenai fi murdi'atin Nabi, tentang siapa-siapa wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Sebelum itu, di sini yang dibahas adalah perjalanan atau sirahnya Rasulullah. Jadi mengenai perjalanan itu otomatis ada perjalanan-perjalanan lain yang dimuliakan oleh Allah, dan ada beberapa hal yang memang istimewa, luar kebiasaan, yang mana Allah menunjukkan itu semua sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam 10 wanita yang pernah menyusui Rasulullah ini disebutkan di dalam kitab Waithu Sahabah. Ini merupakan wanita-wanita pilihan, yang mana pada saat banyak sekali wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Muhammad, tapi karena alasan Rasulullah ini yatim, jadi ketika Rasulullah diajukan pada seorang perempuan, maka dikatakan ini keadaannya bagaimana? Maka disampaikan innahu yatimun, sesungguhnya dia itu yatim, nggak punya bapak. Oh ya sudah, berarti saya tidak jadi. Banyak wanita-wanita seperti itu. Makanya ini yang mencarikan adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Jadi kakeknya Rasulullah itu keliling nyari perempuan-perempuan siapa yang mau menyusui Rasulullah. Nah, karena zaman dulu itu kan jadi pekerjaan. Tetapi ketika Abdul Muthalib menyampaikan innahu yatim, jadi yatim itu kalau di bahasa Arab, yatim nggak punya ayah itu juga yatim, nggak punya ibu itu juga yatim. Jadi pada saat itu disampaikan dia yatim, yatim apa gitu kan? Dia nggak punya ayah. Nah ini apalagi nggak punya ayah udah kelihatan, berarti nggak ada yang cari nafkah, berarti nggak bisa bayar nih. Kalau misalkan mau dikasihkan ke perempuan-perempuan yang kerjanya itu murdiah ya, atau menyusui anak-anak kecil. Sampai pada akhirnya nggak ketemu, sampai pada akhirnya ketemulah beberapa orang. Tapi kalau dilihat dari silsilahnya 10 orang yang menyusui Rasulullah itu masih ada hubungan saudara. Kecuali Halimatus Sa'diyah. Sekalipun hubungan saudara jauh ya, dari bibinya jauh. Tapi masih ada. Setidaknya kalau menyusui itu, oh ini masih saudara saya. Jadi tidak ada keinginan untuk nyari uang, tidak ada. Tapi khusus untuk Halimatus Sa'diyah, maka Abdul Muthalib saja tidak kenal sama Halimatus Sa'diyah. Makanya dikatakan yang paling masyhur yang menyusui Rasulullah adalah Halimatus Sa'diyah, karena tidak ada hubungan kerabat. Sampai pada akhirnya Abdul Muthalib tuh nanya, kamu ini siapa? Saya, bahkan beliau tidak mau memperkenalkan diri untuk pertama kali. Pas ditanya, ketemu sama Halimatus Sa'diyah itu ditanya, kamu siapa? Kata Abdul Muthalib. Maka Halimah menjawab, ini imra'atun min Bani Sa'din. Katanya saya itu perempuan dari Bani Sa'ad. Udah nggak perlu tahu namanya, kata beliau.
Ya wasmuki anti kan ya. Sampai Abdul Muthalib nanya namamu sebutin gitu. Sampai kemudian ngomong ya Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu namanya, As-Sa'diyah itu marganya. Maka kemudian kata Abdul Muthalib, bakhin anti ya Halimah. Jadi bakhin itu kalau istilah sekarang itu luar biasa ya. Sangat beruntung kamu wahai Halimah. Jadi lagi hilmun wa sa'dun. Jadi kamu punya hilmun, kamu punya kelembutan hati yang luar biasa dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi namamu Halimatu Sa'diyah, kamu akan dapat hilmun. Ya, karena hati tahu menyusui tanpa pamrih kepada Rasulullah dan sa'dun, kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Itu kata beliau, khislatan adalah dua hal yang tidak akan rugi kalau orang itu punya dua hal itu. Nah, ini juga menjadi pesan dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, kepada seluruhnya, bahkan sampai kepada Rasulullah diceritakan. Dulu yang menyusui engkau itu Halimatu Sa'diyah, ceritanya begini. Nah, sampai kemudian muncul beberapa kejadian tentang keistimewaan apa saja yang dilihat oleh Halimatu Sa'diyah ketika masih proses menjemput Rasulullah, perjalanan. Sampai pada akhirnya dibawa ke rumahnya beliau, pada saat masih awal sekali bermusyawarah dengan suaminya Halimatu Sa'diyah, gimana nih kita ambil ndak gitu. Jadi sampai ada beberapa kisah-kisah yang sangat mengagetkan Halimatu Sa'diyah. Bahkan Rasulullah dalam suatu cerita, Rasulullah itu tidak mau menyusu di sebelah kiri. Nah, ini kan berarti istimewa. Jadi Rasulullah itu menyusu di sebelah kanan. Ketika beliau sudah sepertinya bosan dengan posisinya, sama Halimatu Sa'diyah itu dipindah ke sebelah kiri. Tapi Rasulullah enggan menyusu, tidak mau. Nah, ini kaget Halimah, ini kenapa nih bayi ini kok aneh? Setiap kali menyusu kok yang kanan terus, yang kiri kok nggak mau. Nah, ini muncul suatu keanehan. Nah, ini ada dua alasan, karena waktu itu Halimatu Sa'diyah juga punya anak kecil. Nah, Halimatu Sa'diyah pertamanya mengira, oh paling ini bayi ini Masya Allah nih. Ini dia menyusu di sebelah kanan, paling yang sebelah kiri untuk anak saya, untuk anak kandungnya beliau. Nah, tetapi enggak. Walaupun bahkan si anaknya Halimatu Sa'diyah sudah waktunya disapi, jadi sudah enggak menyusu lagi, sudah 2 tahun, Rasulullah tetap enggak mau. Tetap menyusunya di sebelah kanan, enggak mau yang sebelah kiri. Nah, ini kan apa istilahnya ya? Halimatu Sa'diyah heran. Ini bayi kok udah ngerti nih, mana yang baik, mana yang enggak, kok tahu posisi kanan ya istilahnya ya. Maka inilah salah satu keistimewaan yang membuat Halimatu Sa'diyah dalam tanda kutip betah. Sampai sudah waktunya enggak menyusu lagi, itu pun masih bersama Halimatu Sa'diyah. Akhirnya dikembalikan kan setelah peristiwa dibelah dadanya Rasulullah itu, akhirnya Halimatu Sa'diyah takut. Udah, ini bukan bayi betulan ini, dikembalikan aja sama ibunya. Ya ini bukan bayi ini. Kok bisa kejadiannya aneh sekali dari awal diambil sampai udah selesai 2 tahun, sudah selesai menyusu masih aneh nih. Peristiwa-peristiwanya dikembalikan lagi ke ibunya. Nah, ini juga sebenarnya sejalan kalau kita kemarin membahas tentang nabi-nabi terdahulu ya. Kalau kita bicara perjalanan, Sayyidah Aisyah itu juga, jadi Rasulullah itu istimewanya begini. Ketika Rasulullah mengetahui suatu kabar dari kaum-kaum terdahulu, beliau itu selalu istilahnya apa ya, mengambil pelajaran dan disampaikan kepada para sahabat dan nantinya juga disampaikan kepada kita. Nah, ini salah satu contoh. Minggu lalu kita membahas tentang Nabi Hud ya. Ini satu contoh saja. Sayyidah Aisyah itu pernah begini sama Rasulullah, sampai heran. Rasulullah itu setiap melihat awan hitam atau melihat mendung itu, Rasulullah itu wajahnya itu tidak senyum. Biasanya Rasulullah itu kelihatannya senyum aja. Itu Rasulullah nggak senyum. Sampai Sayyidah Aisyah itu heran. Ya Rasul, di sini tuh jarang hujan, kata beliau. Kata Sayyidah Aisyah, di sini tuh jarang hujan. Wajarnya orang kalau tidak pernah hujan, terus melihat tanda-tanda hujan tuh harusnya seneng. Itu kan? Ketika melihat, kita tahu kan, ya fa'innal Arab, sesungguhnya orang-orang Arab itu falamma ra'au al-ghiyam, ketika melihat awan itu sudah mulai menghitam, kemudian angin sudah mulai berhembus. Ini tanda-tanda hujan, harusnya itu seneng. Nah, kenapa saya kok ngerasa aneh? Ya, falamma nadhartu ila wajhik, ketika saya melihat kepada wajahmu, ya, fa inna fi wajhika karohiyatan. Sesungguhnya di wajahmu itu terdapat suatu kayak benci, kayak enggak suka sama awan hitam itu, enggak suka. Kata Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya, engkau enggak tahu sebenarnya. La tu'minuni, ya. Intinya engkau udahlah, enggak percaya sama aku, enggak apa-apa. Tapi zaman dulu, nah ini kan baru cerita sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan enggak tahu gitu loh. Dikasih tahu, kamu enggak percaya sama aku, enggak apa-apa. Tapi zaman dulu itu ada suatu kaum ya yang disiksa dengan hujan. Hanya gara-gara mereka seneng karena melihat awan hitam, kemudian mereka mengatakan hadza aridun mumtiruna. Ini datang nih, habis ini hujanin kita. Hujan betulan, mereka mati semua. Nah, saya takut ketika Allah menurunkan awan hitam ini,
menimpa kita, menimpa kaumku apa yang telah menimpa kaum terdahulu. Nah ini kepada kaum Ad ya. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Soleh. Nah ini kalau setelah Nabi Hud kan Nabi Soleh. Nabi Soleh itu cicitnya Nabi Hud ya. Urutannya masih sama, cuman beda daerah. Kalau Nabi Hud itu di daerah Ahqaf, jadi di daerah Oman ya, perbatasan Yaman sama Oman. Kalau kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud itu antara Hijaz sama Tabuk. Tabuk itu salah satu peperangan Rasulullah yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Nanti di sini ada pembahasannya. Cuman ini saya mencontohkan saja bahwa Rasulullah itu selalu mengambil pelajaran dari nabi-nabi terdahulu. Contoh, Rasulullah kan pernah ke Tabuk untuk melawan orang-orang Yahudi waktu itu. Dari Madinah berangkat ke Tabuk. Ketika nyampe di Tabuk itu ada satu tempat. Kan ceritanya zaman dulu, ya kalau salah saya dibenarkan ya. Kaumnya Nabi Soleh itu yang saya dengar, Samud itu kaumnya Nabi Soleh ini pernah menantang Nabi Soleh. Jadi ketika dipanggil semua, Fisohro, jadi di padang pasir begitu dipanggil, ya tepatnya di daerah Tabuk itu, perbatasan antara Hijaz dengan Tabuk. Kemudian kaumnya Nabi Soleh ini bilang sama Nabi Soleh, kalau kamu memang Nabi, kalau kamu memang Rasul, kita minta sekarang sesuatu. Kemudian Nabi Soleh ngomong, ya udah kalian janji dulu. Ya kalau kalian, saya berikan apa yang kalian minta, ya. Kalau saya memberikan kepada kalian idza ji'tukum ma sa'altum gitu. Jika aku berikan kepada kalian apa yang kalian minta, maka apakah kalian akan beriman kepadaku? Kata mereka, "Na'am." Jadi, ya, saya beriman sama kamu. Pokoknya buktikan dulu. Kamu mau ngasih apa? Ya udah kalian minta apa? Kata Nabi Soleh begitu. Ternyata mereka itu minta seekor unta, ya. Untanya itu unta besar, sangat besar. Jadi unta yang nggak pernah ada di zaman itu. Jadi unta yang cukup besar, yang istilahnya ya gemuk lah ya. Istilah sekarang itu intinya yang paling luar biasa lah. Diminta yang sifatnya itu begini. Disifati dengan sifat yang nggak lazim. Ya, intinya minta sifat yang untanya itu susu untanya nggak bisa habis gitu. Jadi macam-macam lah syarat-syaratnya itu. Diantaranya itu. Sampai pada akhirnya ya namanya Nabi juga gelisah gitu loh. Bagaimana kalau misalnya nanti Allah nggak ngabulkan gimana? Maka kemudian Nabi Soleh itu sholat di tempat biasanya beliau berdiri. Kemudian memohon kepada Allah didatangkan betul. Maka kemudian ketika datang betul itu tidak usah dibayangkan seperti apa datangnya ya. Jadi kalau dibayangkan tuh biasanya agak-agak menghayal gitu. Kalau kita bicara amrun khorikun lil adah itu perkara mukjizat, kalau dibayangkan betulan ya kayak dunia-dunia fantasi nanti jadinya ya. Ya nggak jadi mukjizat, malah bayangkan yang aneh-aneh itu datangnya ontanya gimana ya? Apa lari, apa muncul, apa terbang, apa jatuh, ini nggak tahu. Ya ini sudah di luar kendali itu ya. Kita cukup beriman tapi tidak perlu menggambarkan ya. Jadi pada akhirnya onta itu datang, ditunjukkan. Ini buktinya. Terserah kalian mau onta ini mau kamu ambil susunya, ini nggak bakal habis. Ini kamu manfaatin onta ini. Kalau kamu masih tidak mau beriman ya sudah, siap-siap kamu mendapatkan adzabun alim, siksa yang pedih siap-siap datang sama kalian. Ya cepat-cepat aja kalau kamu nggak mau beriman. Maka, tapi ya dalam satu riwayat dikatakan bahkan fa'amana ba'duhum, yang beriman cuma sebagian. Ya. Kemudian wa kafaro jumhuru qaumi sholih. Ya, mayoritas, bahkan kalimatnya mayoritas kaumnya Nabi Soleh sudah dikasih begitu itu masih kafir. Alias tidak mau mengimani apa yang ditunjukkan oleh Nabi Soleh. Ya pada akhirnya mereka disiksa, mereka habis ya, sampai pada akhirnya mereka kan ya di dalam satu kisah ditiup angin dan sebagainya ya, sampai pada akhirnya habis semua umatnya. Nah pada saat itu di tempat Tabuk itu kan sohro ya, ibaratnya padang pasir begitu. Ketika Rasulullah mau mengikuti perang Tabuk, Rasulullah juga begitu sama kaumnya. Jangan ada yang masuk di area itu. Jadi di Tabuk itu ada satu area yang dulu itu adalah tempat di mana orang-orang Samud itu kafir. Tidak mengimani Nabi Soleh dan tidak mengimani mukjizat yang diberikan oleh Allah. Itu tidak diimani. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad waktu ke Tabuk diceritakan, kalian jangan masuk situ. Jangan masuk daerah situ. Daerah situ itu daerahnya kaum Samud ketika Allah turunkan azab kepada mereka. Nah ini. Terus nanya, ya Rasul, apa intinya kenapa kita kok tidak boleh ke sini gitu? Ya, maka Rasulullah mengatakan inni akhsha, sesungguhnya aku takut ya ayyusibakum qauma Samud. Takut menimpa kalian apa yang sudah menimpa kaum Samud. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu itu tidak langsung dengan turunnya ayat itu, tidak. Tapi dengan cerita-cerita seperti itu akhirnya para sahabat tahu. Makanya riwayat-riwayatnya kan tidak terlalu banyak ya. Nah, kaum Ad sama kaum Samud ini mesti disandingkan. Kenapa? Ya karena itu. Karena kasus mau beriman dengan Nabi
apakah mati atau hancur dengan disiksa, dan tidak beriman. Sedikit, ini kan perjalanan ya. Nabi juga sebuah perjalanan. Kaumnya Nabi Soleh itu tinggalnya, kalau kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu kan tinggal semacam istilahnya ya, iromadzatil imat, yang membuat bangunan-bangunan yang luar biasa mewahnya yang tidak pernah ada di zaman itu. Tapi kalau kaumnya Nabi Soleh itu membelah batu, ya, jadi batu, kemudian membuat rumah-rumahnya itu ya di celah-celah batu itu. Makanya dikatakan ashabul hajar, ya bukan orang tinggal di dalam batu, enggak ya. Maksudnya batunya sangat lihai untuk membuat pemukiman mereka di celah-celah batu itu. Jadi ibaratnya orang sekarang itu alatnya sudah canggih. Zaman segitu saja mereka sudah mampu seperti itu, kan berarti luar biasa. Nah ini tentang Nabi Soleh ya, yang mana beliau melakukan perjuangan dan perjuangan cukup luar biasa. Nah ini semua dengan nanti ya, itu ini ijad akidah itu bahwa itu mentakdirkan perbuatan yang ada di dunia ini modelnya ada 3. Pertama itu yang kedua adalah al-ikhtiyar, yang ketiga adalah al-kasbu. Jadi kita nonton sepak bola Vietnam, saya Vietnam. Ini ada 3 al-ijad, roda yang paling inti diadakan di dunia ini. Itu adalah fi'lul, ya, sifat fi'lu kulli mumkinin autar, ya, bukan sesuatu, itu kehendaknya Allah, tapi sudah diadakan oleh Allah jadi orang. Al-ijad ini 1 adakan, terus kita itu ada di dunia ini, terus kita ada di Indonesia, terus akhirnya membela Indonesia. Ini fi'il ijadnya Allah semua, hanya Allah. Kita tidak bisa milih lahir di mana, tidak bisa milih lahir dari siapa, bahkan request nama aja tidak bisa waktu kita lahir ya. Kalau bisa saya yakin semuanya akan request namanya masing-masing. Ya, itu pertama. Yang kedua ada fi'il ikhtiyar. Fi'il ikhtiyar ini adalah usahanya seorang hamba yang sebenarnya terikat dengan takdirnya Allah. Yang sering disampaikan kan ya. Jadi manusia itu punya sifat ikhtiar, boleh kita berusaha, tapi tetap yang menentukan hasilnya adalah Allah, itu tetap. Jadi otomatis kita ada ikhtiar. Ibarat kayak tadi kita nonton TV, berarti manusia itu ikhtiar. Masang televisinya dulu, kemudian nyari channelnya, habis itu masang anten. Ya, belum lagi kalau mau digital, beli TV yang digital dulu. Kalau belum, ya pakai parabola dan macam-macam. Apalagi kalau lihatnya di luar negeri, streaming dan sebagainya. Itu termasuk ikhtiar kita dalam berbuat. Nah, ada kalanya ikhtiar itu tidak berhasil. Ya, misalnya listriknya padam, tidak bisa. Ya, TV-nya pecah ya atau apalah ya. Pokoknya sampai kita tidak bisa nonton itu. Mau streaming ternyata lemot dan sebagainya. Ini juga fi'il ikhtiar. Maka hasilnya sama dengannya adalah sudah kembali kepada Allah. Yang terakhir adalah al-kasbu. Al-kasbu di dalam hati. Ya, jadi kalau kita bicara al-kasbu itu adalah antara ijad wal ikhtiyar, itu ada namanya fi'lul kasbi. Fi'lul kasbi itu adalah Allah menciptakan manusia plus ada hatinya. Ini khusus hanya manusia, bukan hati-hati yang ya temennya empedu itu, bukan ya. Maksudnya hati ini benar-benar yang perasaan itu. Jadi Allah meletakkan hati. Kemudian hati itu digunakan oleh manusia untuk memilih sesuatu. Nah, pilihan itu muncul dari dalam diri hamba itu sendiri. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya, kita kalau ikut Imam Asy'ari begitu. Semuanya murni milik Allah. Yang milik manusia itu cuman milih. Seperti mau berangkat ke sini tadi, milih duduk di depan atau di belakang. Ya, milih duduk di depan apa di belakang. Ini pilihan kita sendiri. Tapi ada kalanya orang kepingin duduk di depan, ya kan udah milih duduk di depan. Tapi nggak bisa duduk di depan karena di depan penuh. Atau ada kameranya, akhirnya dapat tempat di belakang. Begitu juga yang pengen duduk di belakang, ternyata di belakang udah didahuluin. Ya, zaman sekarang soft yang penuh, yang belakang dulu. Nanti kalau udah disuruh maju baru maju. Yang belakang, akhirnya karena yang belakang penuh, di depan. Dia ikhtiar, dia punya pilihan. Saya mau duduk di depan. Oke, itu ikhtiarnya manusia, murni itu miliknya manusia. Jadi tidak ada, kalau kita bicara bahasa agak kasarnya, tidak ada campur tangan Allah di situ. Itu karena cuma milih. Karena kita dikasih hati.
dikasih tombol, kita tinggal mencet depan apa belakangnya gitu. Ketika sudah kita pencet, baru kita melakukan ikhtiar. Yang mana takdir dari ikhtiar itu adalah dari Allah. Oh ternyata nggak kesampaian nih. Ya, kepingin ngapain ternyata nggak kesampaian. Nah ini adalah fi'il ikhtiarnya manusia. Nah adanya kita di sini ini adalah fi'lul ijadnya Allah. Jadi ini kalau kita bedah akidah itu di kudro sama irodah saja itu ada 3 fi'il yang antar satu dengan yang lain itu keterkaitan antara fi'lullah sama fi'lul ibad. Itu masalahmu itu oleh beliau sholat terus begini nih itu adalah soleh ikhtiar ya tuh. Nah pada akhirnya oleh Allah dikabulkan, jadi kan berhasil ikhtiarnya sama dengannya takdirnya adalah berhasil, maka turun mukjizatnya. Nah ini kan al-ijad murni, pengadaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhtiarnya dari hamba itu. Tetapi kan di situ ada murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk lanjutnya. Berarti sekarang masuknya di faslun fi radha'ihi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, saya baca dulu. Kemarin sudah sempat saya sampaikan tapi hanya secara global. Di sini disampaikan asal usulnya beliaunya juga dan siapa. Dan kemudian kenapa Halimatus Sa'diyah itu paling luar biasa dan paling terkenal gitu ya. Jadi halaman 87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah rahimahullah wa ra'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, suatu fasal fi radha'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenai masa menyusunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma athbatathu as-siyaru wa tawarikhu radha'uhu sallallahu alaihi wasallam, dan pada apa yang sudah ditetapkan oleh as-siyar. Siyar itu berarti kitab-kitab yang membahas tentang perjalanan hidup, wa tawarikh yaitu tarikh-tarikh atau sejarah-sejarah perjalanan hidup Rasulullah, itu dijelaskan tentang radha', masa menyusui Rasulullah ya, masa menyusunya Rasulullah. Waqad arda'ahu iddatu maradi', dan sungguh telah menyusui beliau itu beberapa wanita yang menyusui Rasulullah. Al-ula yang pertama disebutkan minhunna ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu disebutkan pertama kali adalah ibunya, yaitu As-Sayyidah Al-Jalilah Aminah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Aminah radhiyallahu anha arda'athu sab'ata ayamin, menyusui beliau selama 7 hari. Ya, wathaniyatu, dan yang kedua adalah Suwaibatu maulatu Abi Lahabin, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah adalah budak perempuan Abu Lahab, wahyallati a'taqaha Abu Lahabin indama basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika beliau itu mendapat kabar gembira dengan kelahiran Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad. Ya, waqad ru'ya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naum ra'ahu akhuhul Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ketika Abu Lahab ini sudah meninggal, ya, maka saudaranya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, Sayyid Abbas itu mimpi ketemu sama Abu Lahab. Kemudian beliau nanya, faqala lahu ma haluk. Maka Sayyid Abbas nanya, Abu Lahab, gimana kabarmu? Ya, maka dijawab, qala finnar, saya di neraka katanya. Ya, illa annahu yukhaffafu anni fi kulli lailatil itsnain, kecuali diringankan. Ini bahasanya bukan dicabut siksanya, tapi hanya diringankan saja. Kalau bahasa di sini itu ya tetap di neraka, kakinya masih nginjak di neraka, cuman disiram air. Jadi diringankan aja, agak dingin sedikit. Ya, yukhaffafu anni fi kulli lailatil itsnain, diringankan bagiku setiap malam Senin. Ya, kemudian wa umsa min baini asba'iha taini ma'an, maka disiramkan dari antara jari jemariku, jadi dari tangan-tangannya dulu itu disiramkan air. Ya, wa asyara bi ra'si, ya, bi ra'si asabi'aihi, maka ditunjukkan begini. Jadi istilahnya dari celah-celah tangannya ini dulu disiram biar enggak terlalu panas. Itu setiap 1 minggu sekali. Tapi waktu bagian akhirat ya.
Jadi bukan waktu Indonesia Barat, tapi waktu bagian akhirat. Itu tidak tahu hitungannya, sudah berbagai riwayat itu satu harinya. Ada yang bilang 50 hari di dunia, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang macam-macam. Nah itu tergantung riwayat mana yang kita ambil. Ya. Kemudian wa indzaka bi'atiqati li saubata indama basyaratni biwiladati Muhammad. Kenapa saya diringankan siksanya? Itu karena saya bi'ataqi li saubah, ya, karena aku memerdekakan bi'ataqi li saubah indama basyaratni biwiladati Muhammad, ketika dia memberi kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ya, wa bi'irdha'iha lahu, dan sebab dia menyusui Nabi Muhammad. Jadi menyusuinya kan diperintah sama Abu Lahab. Ya, kamu mau enggak tak merdekakan? Syaratnya kamu menyusui ini ponakanku nih. Ya, itu. Wasalisatu yang ketiga, imra'atun min Bani Sa'din ghairu halimatin ala ma dzakarahu Banu Sa'din fi tabaqatihi. Jadi yang ketiga ada perempuan yang sudah saya sebutkan, seorang perempuan dari Bani Sa'ad tapi bukan Halimah. Ya. Halimah dari Bani Sa'ad, tapi ada sebelumnya ada perempuan lagi dari Bani Sa'ad tapi bukan Halimah. Warabi'atu yang keempat adalah Khawlatu bintul Munziri Ummu Buradah al-Ansariyah. Yang keempat adalah Khawlah bintil Munzir. Ya dzakara dzalika shahibus sirah al-Halabiyah, disebutkan dalam kitab As-Sirah al-Halabiyah. Ini beliau yang keempat yang menyusui Rasulullah. Al-Khamisah yang kelima Ummu Aiman, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pendampingnya ibunya Rasulullah ya ketika melakukan perjalanan. Ibaratnya ya memang yang sudah bantu ngasuh Kanjeng Nabi, ya memang sudah tahu ya bagaimana. Jadi bukan memang sudah pendampingnya. Dibilang pembantu tidak pantas ya, karena ini memang mendampingi bagaimana perjuangan ibu Rasulullah bersama Rasulullah. Kemudian as-sadisatu wasabi'atu wathaminatu yang ke-6, 7, 8 Qolal Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan innahu murrabihi ala niswatin salasin min Bani Sulaim. Ya, faradhu aminhunna wasmu kulli wahidin minhunna Atikah. Dikatakan Rasulullah itu pernah disusui oleh 3 orang wanita dari Bani Sulaim, maka kemudian disusui, setiap satu orang dari mereka itu menyusui dan mereka namanya sama, yaitu Atikah. Qala fi syarhi Bajatil Mahafil libni al-Ashkhar, ya, jadi dikatakan di sini Rasulullah itu pernah mengatakan ana ibnul Awadiki min Sulaim. Saya adalah anaknya cewek-cewek atau wanita-wanita yang bernama Atikah dari Bani Sulaim. Wa huwa haditsun, ya, kharajahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi wa Tabarani fil Kabir. Ya, ini diceritakan ya cuma sebentar. Jadi 3 orang yang namanya Atikah ini cuma sebentar-sebentar saja ya ketemu dengan Rasulullah. Maka kemudian di sini dijelaskan siapa saja 3 orang itu, maka disampaikan yang pertama adalah Atikah bintu Hilalin. Atikah binti Hilal. Jadi Atikah binti Hilal ini nasabnya masih nyambung ya dengan pamannya Rasulullah, jadi intinya masih bibi. Istilahnya masih ada hubungan saudara. Kemudian yang kedua adalah Atikah bintu Murrah. Ya, Atikah bintu Murrah. Yang ketiga adalah Atikah bint Al-Auqas. Jadi ini masih saudara, keturunan semuanya namanya sama. Ya, ini ya. Jadi Atikah binti Hilal, binti Murrah sama binti Al-Auqas. Ini 3 orang. Kemudian baru At-Tasi'ah, ya, yang ke-9 adalah Ummu Farwah. Yang ke-9 adalah Ummu Farwah. Wal asyirah dzakarahan nazim. Yang ke-10 baru yang dinazomkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni di dalam kitab ini adalah bintu Sa'din. Ya, anak dari suku Sa'ad. Ya. Kemudian diceritakanlah beberapa kejadian-kejadian di mana Halimatus Sa'diyah mengalami hal-hal yang luar biasa. Mulai dari perjalanan Halimatus Sa'diyah, ya, masih perjalanan. Kemudian juga ketika Rasulullah itu baru nyampe, ya, datang Halimatus Sa'diyah sama suaminya naik onta, ya, berangkat. Ketika nyampe di rumahnya Rasulullah, ini masih rundingan. Baru nyampe di rumahnya Rasulullah saja masih rundingan sama suaminya. Intinya sudah deal. Tapi ketika nyampe kan dilihat dulu anaknya. Kemudian si Halimah nanya sama suaminya. Ibaratnya orang sekarang, Pak, gimana nih, jadi diambil enggak anaknya? Itu. Kan namanya mau beberapa tahun kan, ini mau diambil enggak anaknya? Karena lumayan jauh jaraknya. Kata suaminya, udah ambil aja gitu. Ketika mau diambil, digendong, ya, digendong, Rasulullah itu digendong sama Halimatus Sa'diyah. Ternyata mata Rasulullah itu memancarkan cahaya yang luar biasa. Jadi ada cahaya. Jadi ibaratnya yuk, ya jangan dibayangkan ya.
Lagi-lagi ini saya takutnya tasawurnya berlebihan gitu ya. Jadi bayangannya lihat kartun kan, matanya bisa nyala, enggak begitu. Jadi ini ada cahaya yang keluar dari mata Rasulullah itu yang sampai nembus ilas sama. Jadi garis cahayanya itu kalau dilihat ya seperti bayangan gitu ya. Kalau kena matahari itu kan biasanya ada garis cahaya itu kan, itu membentang sampai ke langit. Jadi itu apa ya? Tuluhu ilas sama, manjang sampai ke langit. Kemudian Halimah itu bilang, ini indah sekali. Ini sangat indah sekali, anak-anak kecil ini luar biasa. Ketika muncul cahayanya itu Halimah semakin mantap untuk mengambil Rasulullah untuk disusui. Setelah itu pulang, naik onta lagi. Ya, nah dulu adanya hanya onta itu kan. Ya, naik onta, Rasulullah digendong. Nyampe di rumah, Halimah mengatakan kok kita tidak terasa panas sama sekali dari tadi. Padahal berangkat itu kayaknya panas banget. Tapi ketika pulang tidak merasakan panas sama sekali dan bahkan terkesan ada awan sahabah ya yang menaungi perjalanan mereka semua. Jadi nggak ngerasa panas. Dan anehnya lagi ngerasa sangat cepat. Perjalanan itu sangat cepat. Bukan untanya yang lari ya, karena unta nggak bisa lari. Jadi bukan unta yang lari tapi memang buminya yang dilipat oleh Allah sehingga waktu perjalanan Rasulullah di tengah siang yang begitu panas itu dipersingkat oleh Allah. Ketika sampai di rumah diceritakan bahwa istilahnya kalau perempuan itu mampet ya, tidak keluar air susunya. Jadi yang sebelah kanan itu tidak bisa keluar air susunya. Tapi ketika falamma wadu'at ya fama Rasulillah, ketika mulutnya Rasulullah ditempelkan ya di sebelah kanan itu, maka terpancarlah air susunya sampai Rasulullah itu kenyang. Makanya ketika Rasulullah dipindah ke sebelah kiri tidak mau, dipikir udah kenyang. Itu awalnya begitu. Halimah itu ngiranya ini paling udah kenyang nih anak. Ya, ini luar biasa. Padahal awalnya air susunya tidak keluar. Tapi ketika Rasulullah mau disusui di sebelah kanan langsung keluar. Dikira oh ini udah kenyang. Pas kedua kalinya disusui lagi, dipindah ke kiri, oh kok nggak mau nih. Oh ini paling ini anak sama Allah dikasih kelebihan paling apa namanya untuk anak saya. Ketiga kali sampai anaknya Halimatus Sa'diyah sudah tidak menyusu, kok masih seperti itu. Nah baru di sini heran. Ya, kenapa nih dengan kiri itu kenapa gitu kan? Makanya Rasulullah kan sunahnya tayamun ya, sebelah kanan. Wudhu juga kanan dulu ya. Mau mandi wajib juga bagian badan yang sebelah kanan. Jadi memang seperti itu sejak bayi, bahkan oleh Allah sudah ditampakkan seperti itu. Nah itu beberapa. Kemudian ketika diceritakan Halimatus Sa'diyah ini, maaf ya, ekonominya itu pas-pasan. Tapi ketika ngambil Rasulullah kemudian diasuh seperti itu, Halimatus Sa'diyah mendapatkan rezeki yang banyak sekali dan itu tidak tahu dari mana. Di antaranya adalah dari perkebunan. Nah, diceritakan tandus, kemudian tiba-tiba tumbuh beberapa tumbuhan-tumbuhan hijau yang itu menjadi mata pencaharian masyarakat. Bahkan tidak hanya keluarga Halimah, tapi juga seluruh masyarakat Bani Sa'ad itu merasakan kemuliaan atau kehadiran Rasulullah. Jadi banyak sekali mukjizat-mukjizat yang turun ketika Halimatus Sa'diyah itu berada di tengah-tengah keluarganya itu. Sehingga Rasulullah pada akhirnya dikembalikan ya. Karena Rasulullah tiba-tiba digendong sama sosok laki-laki, tidak jelas wajahnya, menghadap ke Rasulullah, tiba-tiba dadanya dibelah, hatinya diambil, dicuci itu hatinya, muncul cahaya, jadi satu ruangan kamarnya Halimah itu bercahaya semua, dikembalikan lagi, ditutup, bayinya diletakkan lagi. Itu diintip dari luar kamar oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah itu dikembalikan lagi kepada ibunya. Sudah, saya nggak tahu ini anak seperti apa, yang penting kejadian ini sudah cukup bagi saya dan saya takut. Takut ada kejadian-kejadian aneh lagi yang muncul kepada Rasulullah. Nah ini ya. Ini kemudian yang di halaman 89 itu singkatnya beberapa kejadian yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, yang saya ceritakan di awal tadi ada di situ di bagian 89. Di situ diceritakan ketika Halimatus Sa'diyah ketemu dengan Abdul Muthalib. Masih terjadi tawar-menawar gitu ya. Ditanyakan kamu mau apa enggak gitu. Maka ditanya sama Abdul Muthalib, ya tatlub irda'uha, diminta untuk menyusui Nabi Muhammad, ya fastaqbalaha Abdul Muthalib wa qala laha man anti, ya faqalat imra'atun min Bani Sa'ad masmuki, faqalat Halimah, fatabassama Abdul Muthalib wa qala bakhin Sa'dun wa Hilmun khislatani fihima khairud dahra wa azzal abad. Jadi dikatakan kamu memiliki dua hal yang itu kemuliaannya akan sepanjang masa, yaitu al-hilm was sa'ad. Ya, lembutnya hati dan kebahagiaan ya, dan apa istilahnya ya, bahagia dan punya hati yang lembut. Ini kalau kita bicara perjalanan ya,
perjuangan nabi-nabi terdahulu itu, kalau kita bilang Rasulullah dengan kurang lebih 62 peperangan. Ya, ini 62, yang diikuti Rasulullah memang 27. Tapi kan 62 itu dikomando Rasulullah semua. Ya, walaupun sariyah, walaupun saroya, jamak dari sariyah itu, walaupun peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, itu kan tetap Rasulullah yang mengomando dan Rasulullah yang mengatur strateginya. Hanya Rasulullah tidak hadir dalam perang itu. Ya, tapi 9 perang terbesar ya sepanjang sejarah Islam itu diikuti semua oleh Rasulullah. Ya, di antaranya ada perang Tabuk ini, di mana Rasulullah mengambil pelajaran dari kaumnya Nabi Soleh. Ya, ini perjalanan yang ada kaumnya. Kalau kita bicara Nabi Ibrahim, itu perjalanannya beliau sendiri. Nah, ini perjalanan beliau sendiri. Ya, banyak ketika memahami secara zahir ayat. Nah, ini banyak sekalinya. Imam Ghazali, di zamannya Imam Ghazali dulu itu banyak orang yang memahami ayat Quran itu zahirnya. Jadi yang dilihat itu adalah zahirnya ayat. Bukan maksud dari ayat itu. Bahkan terkesan tidak mau pakai tafsir ya. Bahkan terkesan tidak bermadzhab juga. Ya. Jadi kalau kita bicara contoh ya, contoh saja. Ini contoh di zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan terkenal beliau melakukan sebuah perjalanan panjang untuk mencari istilahnya siapa Tuhannya, kan begitu ya. Ya, ketika sampaikan kepada kaumnya tidak percaya, kemudian ngomong kepada Azar ya. Azar ini, nah ini kan kalimatnya qala li abihi ya. Kalimatnya qala li abihi, itu di ayat Qur'annya qala li abihi. Tetapi kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir bahwa ayah dari seorang nabi dan ayah dari seorang rasul itu tidak mungkin seorang pembangkang. Maka ditafsiri zaman dulu orang kalau manggil pamannya itu ayah. Ya, makanya di sini ilqala li abihi. Jadi kata-kata abihi di sini maknanya adalah ammihi, yaitu paman dari Nabi Ibrahim, bukan ayahnya. Nah, ini kan tapi orang sering ceritanya begitu ya. Nabi Ibrahim tuh menentang ayahnya yang menyembah berhala gitu ya. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat memberimu sesuatu? Tidak dapat memberikan apapun, kan begitu. Ya, ini disampaikan bahwa itu adalah ayahnya, padahal ditafsirkan itu adalah pamannya. Itu yang pertama. Kemudian di ayat selanjutnya, ya falam majanna alaihi lail, ketika malam sudah mulai ya menutupi bumi ini sudah mulai malam, maka melihat apa? Ro'a kaukaban. Di situ ada kata-kata kaukab. Kaukab itu kalau membuka kamus artinya bintang. Ya, ro'a kaukaban. Kemudian Nabi Ibrahim ngomong, qala hadza rabbi, ini Tuhanku, gitu ya. Falam ma'afala, ya. Inilah wahibul afilin. Jadi tapi di sini juga sering orang itu memaknainya juga begitu. Nabi Ibrahim pertama tentang ayahnya dulu. Nah, ini kata-kata ayah nih yang agak bermasalah. Karena kita sudah jelas bahwa nasab nabi dan rasul itu tidak boleh berasal dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya. Itu pertama. Di ayat berikutnya mengatakan ro'a kaukaban, melihat bintang. Logikanya, seorang nabi dan seorang rasul tidak mungkin terbuai dengan bintang-bintang yang ada di langit. Orang awam saja tahu kalau itu benda, bukan Tuhan, ya kan? Ini Imam Ghazali yang nyampaikan ya. Orang awam saja tahu kalau itu benda. Kenapa kok tahu kalau itu benda, kok bintang itu dianggap bukan Tuhan? Pertama, jumlahnya banyak. Ya, nggak mungkin kan lihat bintang di langit banyak terus itu Tuhan semua, itu Tuhan kan nggak mungkin. Pertama, jumlahnya banyak. Yang kedua, bentuknya kecil. Ya memang dilihat dari sini kan. Ya tapi kan memang kondisinya Nabi Ibrahim posisinya di bumi. Jadi ketika lihat ke atas, kok banyak, kok kecil-kecil, pasti bukan Tuhan. Nggak mungkin mengatakan, qala hadza rabbi, nggak mungkin ngomong hadza rabbi. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim pada saat itu adalah bukan bintang yang kita lihat sekarang. Yang dilihat oleh Nabi Ibrahim adalah nurun min anwarillahi subhanahu wa ta'ala. Satu cahaya ya besar yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis kan dikatakan inna lillahi sab'una nurun. Sesungguhnya Allah itu memiliki 70 cahaya. Jadi di masing-masing berlapis-lapis begitu ya. Dan cahaya pertama itu dilihat oleh Nabi Ibrahim itu. Jadi beliau mengatakan itu kayak bintang tapi bukan bintang. Maka Nabi Ibrahim udahlah anggap aja itu bintang. Makanya beliau mengatakan ro'a kaukaban. Gitu. Makanya pakai bahasa kaukab itu karena yang dilihat itu cahayanya kayak bintang, warnanya putih begitu. Nah, ini di dua ayat yang memang sering orang cerita tentang Nabi Ibrahim ya udah ngalir aja. Kemudian lihat matahari, kemudian lihat bulan dan seterusnya. Nah, ini kan secara zahir ayat. Padahal di situ ada makna tersendiri. Makanya sekarang kalau Rasulullah itu pernah mengatakan begini, istilahnya
apa ya, yang kita lihat di muka bumi ini cukup direnungi gitu ya. Cukup direnungi, jangan berlebih dari itu gitu. Ya, makanya kita yang direnungkan adalah apa yang ada di alam. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yang dipikirkan itu ciptaan Allah. Semut nih kenapa kok bisa jalan ya? Jantungnya di mana gitu. Ya misalnya lihat semut itu heran kan, nafasnya gimana, kemudian jantungnya bagaimana gitu kan. Ini yang dilihat di situ. Ya, bukan fi dzatillah, bukan kita membahas zatnya Allah. Kalau kita bicara akidah, apa yang layak ditanyakan kepada manusia itu tidak layak ditanyakan kepada Allah. Seperti kita kan sering nanya sama teman kita, kamu di mana gitu. Kita tidak boleh nanya begitu, karena itu pertanyaan untuk makhluk, tidak boleh ditanyakan kepada Khalik. Ya, Allah di mana itu tidak boleh. Ya, kita sering nanya sama teman kita, kamu sedang apa? Berarti itu tidak boleh kita tanyakan kepada Allah. Allah sedang apa ya? Tidak boleh. Maka pertanyaan apa yang sah ditanyakan kepada makhluk, maka tidak sah hukumnya ditanyakan kepada Allah. Ya, makanya dalam satu syair kan disebutkan jamalun yatba'ul kauna. Jadi Allah itu ya yang maha indah. Ya, itu menciptakan al-kaun, menciptakan seluruh alam semesta ini, ya, narohu aynama kunna. Yang kita bisa lihat dimanapun kita berada. Kita di mana saja berada kita lihat. Ya, bahkan sampai ada istilah begini, kalau kamu itu tidak pernah mau mendaki gunung, kamu nggak akan pernah tahu indahnya dunia gitu. Sampai ada istilah begitu ya. Itu istilah-istilah para pendaki itu. Kalau di kampus yang ikut Mapala itu biasanya, ya yang ikut Mapala itu biasanya kalimatnya begitu. Ya memang ada bahkan ada salah seorang ulama Arab itu mengatakan begini, kalau pengen tahu indahnya gunung ya kamu harus manjat gunung. Kalau pengen tahu indahnya laut ya kamu berenang gitu. Tapi masalahnya di Indonesia kan gunung cukup tinggi untuk didaki dan laut cukup seram untuk diselami kan begitu ya. Jadi ibaratnya kita mau ke pantai, renang di laut ada tulisannya dilarang berenang. Ya, mau mendaki gunung ada tulisannya pendakian sementara ditutup. Ya, kenapa? Karena memang aksesnya lumayan susah gitu. Kalau kita ke Arab asli ya, kalau kita ke Arab ya ketemunya bukan gunung sih, bukit. Ya, jadi cuma naik aja dikit udah nyampe atas. Ya mungkin istilahnya gunung bermakna itu ya. Makanya banyak sering orang kali ngomong perangnya di mana? Gunung Uhud gitu. Padahal itu ya bukan. Ya Gunung Uhud itu tinggi memang gitu loh. Yang dipakai perang bukan gunungnya, itu karena yang paling tinggi jadi disebut itu tempat untuk perangnya. Padahal di bawahnya ada satu bukit kecil namanya Bukit Ruman, itu yang digunakan untuk peperangannya pasukan Uhud, bukan di Gunung Uhudnya. Kalau di Gunung Uhudnya ya nggak kelihatan. Ya kayak kita naik ke atas Semeru terus kita mau manah teman kita di bawah kelihatan apa? Dan nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, itu kan nggak bisa kelihatan mana yang dipanah kan nggak kelihatan. Ya, itu apa namanya kalau di Arab. Makanya bahasa-bahasa gitu ya. Membuat istilahnya yang ada di muka bumi ini yang kita renungi gitu. Ya narohu aynama kunna. Ya ka'annallaha aujadana huna kaina syadal husna. Jadi seakan-akan kita ini diciptakan oleh Allah, dihadirkan di dunia ini untuk melihat keindahan yang ada di dunia. Nah itu. Fungsinya di situ. Bahkan kisah-kisah yang maaf ya, kalau bahasa manusia itu seakan-akan tidak mungkin terjadi. Kayak Said Abbas ketemu sama Abu Lahab, ya terus ngobrol, gimana kabarmu? Ya di neraka kan gitu, kayak obrolan yang ya kalau kita bayangkan tuh masa orang ngobrol di mana kamu di neraka kan, ya kayak serem banget gitu loh. Ya apalagi dengan kita membayangkan gayanya Abu Lahab yang pernah mengatakan Rasulullah itu abetar lah, mengatakan Rasulullah itu ahbal lah, ya. Katanya Rasulullah itu mandul ya karena keturunan cowoknya ndak ada. Mengatakan Rasulullah itu ahbal, bodoh, dungu. Mengatakan Rasulullah itu sesungguhnya Rasulullah adalah ahbalun nas fi qaumikum. Kamu kalau tahu Muhammad itu adalah orang paling gila yang ada di kaum kalian. Coba lihat dia. Bahkan ketika Rasulullah dibilang gila, Rasulullah itu pernah mondar-mandir ke Gua Hiro ya. Nah itu mondar-mandir itu pernah ya. Jadi itu sampai dianggap gila. Nah, kenapa di situ? Nah, ini kan sampai begitu kan kita membayangkan Abu Lahab itu saking angkuhnya. Ya, kita kalau membayangkan orang angkuh itu kan sampai ngomong di neraka aja kita bayangin dia angkuh kan ya. Kamu di mana? Di neraka gitu kan, kayak angkuh banget Abu Lahab. Tapi sebenarnya nggak begitu. Cuma di sini sebagai pelajaran bahwa neraka itu ada. Ya, syai'un lahu awal wa laisa lahu akhir. Neraka sama surga itu diciptakan oleh Allah tapi nggak ada ujungnya. Ya, ini. Makanya banyak orang yang kemudian kemarin yang sempat saya singgung ya, yang kemarin itu nanya, Allah kan maha pengampun ya, ngapain ada neraka ya. Pertanyaan begitu kan sama dengan orang tanya begini, Allah kan nggak suka sama keburukan, orang kalau berbuat jelek, berbuat maksiat sama Allah dihukum,
Kenapa Allah nyiptakan keburukan? Nah, ini. Makanya dalam ranah akidah, kecuali fi majali taklim ya, kecuali kalau proses belajar, tidak boleh menyebutkan, apalagi di depan orang awam, tidak boleh menyebut bahwa al khair wasyarr minallahi ta'ala. Kalau ke depan orang awam, maksudnya orang awam itu orang yang ngajinya cuma sekali itu, besoknya nggak datang lagi. Ya, intinya kalau kepada orang awam itu dua hal yang nggak boleh. Yang pertama ngasih yang enak-enak nggak boleh. Ya, karena kalau dikasih yang enak-enak, minggu depan yang nggak datang ngaji lagi. Ambil ngaji yang pertama udah enak, udah cukup lah, nggak ngaji lagi akhirnya. Contohnya kalau orang ngaji di majelis ya, orang awam. Kita mau buka majelis awam untuk orang tua-tua gitu ya. Ngambil hadis yang hadisnya itu fadhailil a'mal. Misalnya, barang siapa yang melakukan sholat tasbih 1 kali seumur hidupnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi walau kanat mislu zabadil bahri. Gitu kan? Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya kira-kira minggu berikutnya nggak ngaji. Sholat tasbih. Ya. Karena nganggap dosanya sebanyak lautan itu diampuni semua. Ya, nggak ngaji terus dia. Ya bahkan fatalnya nggak sholat fardu. Fatalnya nggak puasa. Fatalnya nggak bayar zakat. Kenapa? Lawang sholat tasbih sekali seumur hidup aja udah diampuni kok dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Nah itu pertama. Jangan dikasih yang enak-enak begitu kalau ngaji di orang awam. Yang kedua jangan dikasih yang berat-berat. Kita ngikut Sayyidina Ali ya. Khotibun nas ala qadri ukulihim. Ngomong sama manusia itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau ngomong sama mahasiswa ya modelnya begini. Kalau ngomong sama orang-orang awam ya modelnya begini. Itu ada porsinya masing-masing. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kalau kalian menjadi imam, maka jadilah imam dengan melihat at'af minhum. Ya, siapa yang paling lemah di antara mereka, di antara yang diimamin. Entah itu sholat, entah itu apa saja. Entah itu mengajar, dilihat siapa yang paling lemah di antara mereka. Itulah ukuran menjadi seorang imam. Nah makanya di sini ya tidak pantas kita ngomong sama orang awam yang nyiptakan keburukan itu ya Allah, itu tidak pantas. Tidak boleh. Sekalipun kita beriman bahwasanya al khair wasyarr minallahi ta'ala. Tapi kalau ngaji begini boleh. Yang nyiptakan kebaikan siapa? Allah. Yang nyiptakan keburukan Allah. Ya kan? Boleh. Nah tapi pada akhirnya muncul pertanyaan karena disampaikan ke orang awam. Nah berarti kalau Allah nggak suka sama keburukan ngapain buat gitu. Ya. Ya kalau jawabannya orang-orang tasawuf ya begini ya, biar ada warnanya, urip itu biar nggak baik terus kan. Ya harus ada buruk-buruknya gitu. Nah kalau jawabannya orang begitu ya mereka malah mental lagi. Oh berarti saya berbuat buruk nggak apa-apa dong. Ya akhirnya jadi Qadariyah sama Jabariyah nanti. Ya. Susah kalau sudah Qadariyah sama Jabariyah susah. Ya, kalau Qadariyah kan mengatakan bahwa ya namanya fi'lul ibad itu 100% murni dia sendiri. Ya. Murni semua yang dia lakukan sendiri. Bahayanya apa? Ketika dapat kebaikan. Orang Qadariyah itu bahaya kalau lagi dapat kebaikan. Ditanya orang Qadariyah, "Kamu kok bisa kaya?" Ya, memang, saya kan rajin usahanya. "Kamu kok bisa pintar?" Ya emang saya belajarnya rajin. Ya bisa dibilang orang di sini yang paling rajin itu saya. Melupakan fi'lullah di situ. Makanya orang Ahlussunnah itu kan tengah-tengah. Ya, ini bahasa kita NU itu tengah-tengah gitu. Kalau kita ngikut Qadariyah ya geser. Kita lupa sama Allah. Kamu kok bisa pintar kayak gitu? Ya emang belajar saya serius. Saya itu kalau belajar udah nggak kenal waktu udah. Bahkan sampai saya tertidur dalam kondisi belajar. Nah, ini sampai muncul begitu kan. Nah, ini ikut Qadariyah. Lupa bahwasanya itu adalah fadlun minallah. Itu lupa. Kalau kita ngikut Jabariyah malah sebaliknya. Kamu ngapain jadi maling? Itu bahayanya yang jelek-jelek nih. Ya. Kalau sama Jabariyah ini bahayanya jelek-jelek. Kamu ngapain jadi maling? Loh, takdirnya Allah nih. Allah itu mentakdirkan saya jadi maling. Kalau semua orang jadi baik, malingnya siapa gitu. Nah, ini Jabariyah menganut asas jabar, maksudnya Allah itu maha memaksa. Maka ketika jadi maling, ya naudzubillah ya, jadi orang ahli maksiat gitu ya. Semuanya apa kata Allah? Ini bahaya karena sudah terlanjur dikasih kalimat al khair wasyarr minallahi ta'ala. Nah, makanya sekarang diluruskan. Makanya tadi sempat saya bahas supaya membayangkan mukjizat itu tidak terlampau jauh ya. Mukjizat wah Rasulullah ternyata, nah, bayangkan misalnya, wah Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang mati nih, nah, dibayangkan, nggak usah, ya nggak boleh ada tasawurnya, nggak boleh. Ya apalagi sampai bayangkan buruk itu gimana ya modelnya, gitu ya. Ya speknya gimana gitu, ya itu kan nggak boleh sampai ke arah sana itu kan nggak boleh. Ya tasawurnya cukup kita beriman dengan alimul ghaib ya, barang-barang yang ghaib itu kita cukup beriman, wajib beriman, cukup kita ma'ana fil kaif ya, untuk meniadakan bagaimana dan bagaimana. Jadi kita tidak nanya bagaimana. Makanya biar nggak terlampau jauh, Ahlussunnah, ya kita bicaranya NU. Karena kalau kita bicara Ahlussunnah, semua keislaman mengaku mereka Ahlussunnah. Ya,
orang Salafi Wahabi juga ditanya, kamu Wahabi? Bukan, saya Ahlussunnah. Ya. Aliran apa saja, orang Syiah ditanya, kamu Syiah? Bukan, saya Ahlussunnah. Semua ngomong bahwa mereka itu Ahlussunnah. Ya. Ya, tapi kalau kita bicara NU itu kan spesifik ya. Itu ya. Sekalipun itu wadah, tapi kan itu spesifik. Bagaimana amaliyahnya jelas. Nah, di situ baru kita bicara. Memang asyar itu minallahi ta'ala. Barang yang jelek-jelek itu Allah yang ciptakan. Memang betul. Ya, memang betul. Tetapi manusia kan tadi diberi ilmu kasbi. Diberi yang namanya ilmu kasbi murni, itu pilihan manusia. Jadi manusia diciptakan dikasih alarm namanya hati. Di hati itu ada 2 tombol. Ada tombol baik sama tombol buruk. Oh, udah waktunya sholat nih. Adzan itu panggilan sholat apa panggilan tidur. Nah, itu nanti milih salah satu. Ya, biasanya kalau dengar adzan, tidur bentar, itu berarti kan panggilan tidur, bukan panggilan sholat. Gitu ya. Jadi ada alarm di situ. Nah, semua orang kalau melakukan kebaikan, ya berarti dia mencetnya yang baik. Kalau melakukan keburukan berarti mencetnya yang buruk. Sebab siapa? Ya pilihannya sendiri. Bukan takdirnya Allah, juga bukan ijadnya Allah. Allah mengadakan ini lo buruk, ini lo baik. Sekarang tinggal kamu milih yang mana. Gitu. Ya, ibarat contoh gampangnya begini. Kita mau ke sini kan ada 2 jalan, bisa lewat sana, bisa lewat sana. Nah, kita milih lewat mana? Kita milih lewat situ, ya udah. Berarti itu ilmu kasbi kita. Tombol yang diberikan oleh Allah kita pencet, bahwasanya kita milih lewat atas atau milih lewat sana. Itu pilihan kita sendiri. Terus kita ikhtiar lewat situ naik motor, ya itu ikhtiar kita. Ada kalanya motornya bannya bocor, ada kalanya bensinnya habis, ada kalanya kena hujan dan sebagainya. Itu ikhtiar kita sama Allah dijawab dengan takdir-takdir yang ada di alam itu semua. Nah itu. Ya, ijadnya Allah apa? Fi'il ijadnya Allah, ya adanya hujan, adanya motor, adanya kita semua, ini adalah fi'ilul ijad. Makanya itu dikenal salah satu identiknya orang Ahlussunnah adalah adanya ilmul kasbi. Ilmul kasbi itu semua pilihan hamba itu dikembalikan kepada hambanya masing-masing. Ya, sekarang orang melakukan maksiat itu juga ada ikhtiarnya. Milih apa? Milih, naudzubillah ya, minum khamr misalnya. Kan ada ikhtiarnya, nyari uang dulu buat beli khamr. Ya, nggak punya gelas, pinjam gelas dulu. Ya, habis itu nggak ada temennya, nyari temen dulu yang sefrekuensi kan. Ya, kalau channelnya nggak sama kan nggak bisa. Jadi majelis itu kan nggak bisa. Ya, kalau dalam ilmu sosial kan nggak bisa. Ya, kalau kita bicara sosial itu kan orang minimal interaksi itu kan harus 2 orang. Ya, dan terjalin komunikasi. Ya, kalau nggak nyambung kan mana bisa terjalin komunikasi. Orang kadang kita satu frekuensi aja nggak terjalin komunikasi kok. Yang ngajak buber 5 orang HP-an semua. Itu bukan interaksi namanya ya. Makan mandiri ya. Jadi istilahnya yang sama siapa itu ikhtiar. Habis itu nyari tempat dulu supaya nggak kegerebek, bagaimana caranya ya. Ya yang gerebek macam-macam ya, kecuali malaikat nggak kelihatan ya. Itu banyak ikhtiarnya. Nah, berbuat buruk saja ada ikhtiarnya, tapi dia sudah milih. Ilmu kasbinya dia sudah dipakai untuk milih minum khamr. Walhasil dia ikhtiari. Sama Allah di ACC kan begitu ya. Ya. Jadi modelnya begitu. Ya kenapa kok di ACC begitu? Iya memang umatnya Rasulullah itu diberi keistimewaan. Ya, memang nggak diapa-apakan sama Allah. Udah, kamu mau nggak sholat, mau nggak zakat, udah nggak apa-apa. Dibiarin sama Allah. Bukan nggak apa-apa itu maknanya nggak apa-apa karena nanti endingnya sama saja, nggak begitu. Ya, tapi memang selama kita menjadi umat Rasulullah ya begitu. Ada dipending dulu. Ya, itu nggak enaknya kalau udah numpuk kan nggak enak. Jadi itu ibaratnya orang ngumpulin mana yang dikumpulkan yang baik atau yang dikumpulkan malah yang sebaliknya. Nah ini. Ya. Ini ada beberapa kalau di kitab urutannya tadi ya. Jadi mulai dari kisah Halimatus Sa'diyah jemput Rasulullah. Di situ muncul di matanya Rasulullah ada cahaya. Kemudian dibawa naik onta dingin. Ya, dan awan itu menyelimuti Rasulullah terus-menerus. Dan otomatis Halimatus Sa'diyah dan suaminya juga merasa bahwa tidak terasa panas. Ya, ontanya berjalan lebih cepat waktunya, kemudian subur tanahnya yang awalnya tandus, dan beberapa keistimewaan-keistimewaan lain yang muncul di hadapan Halimatus Sa'diyah. Maka kemudian wa indama syaqqat, ya, maka ketika para malaikat itu membelah ya dada Rasulullah, maka ba'da tajridi sadrihi syarif wa ija'ihi wa syaqqa sadrihi, maka kemudian dikembalikan lagi
kepada Sayyidah Aminah. Ya, itu. Nah, kemudian nanti ada pembahasan di halaman 92 itu tentang haditsah syaqi sodrihi asyarif. Itu langsung saya bahas minggu depan karena ada kisahnya masing-masing. Ini ada 4 kali. Kalau selama ini kita tahu Rasulullah itu dibersihkan hatinya itu 1 kali atau 2 kali, ternyata malah 4 kali. Dan ini adalah fase terpenting di dalam sejarah perjalanan Islam, adalah fase-fase penting di mana Rasulullah itu hatinya dibersihkan. Jadi sebelum menerima sesuatu yang baik, hatinya itu dibersihkan dulu. Makanya sering bahasanya kita kan tazkiyatun nufus ya. Seperti istighosa, tahlil itu kan tazkiyatun nufus. Jadi dibersihkan dulu dirinya. Ya bukan dibersihkan kemudian diisi lagi yang kotor gitu. Tapi dibersihkan untuk menerima sesuatu yang baik. Gitu. Karena wadah yang kotor, ibaratnya wadah yang penuh dengan kotoran juga tidak akan bisa dibersihkan dengan sesuatu yang kalau belum bersih nggak bisa diisi lagi. Makanya istilahnya orang takholli sama tajalli ya. Ya, itu istilahnya tahalli, takholli, tajalli, dikosongkan dulu, bersihkan, kosongkan, isi lagi yang baru. Itu. Ya sama dengan kaidah kalau begini bahasanya. Tamu ya, istilahnya tamu. Kan Rasulullah dulu itu pernah dicurhati sama seorang perempuan. Jadi perempuan itu curhat datang sama Rasulullah. Ya Rasul, saya ini capek. Kenapa? Di rumah saya itu sering ada tamu. Ya tamunya suami saya. Nah ini ya memang kan wajar ya. Wajar kalau perempuan agak manyun kalau banyak tamu itu wajar. Karena yang capek kan yang di belakang. Gitu kan? Yang nemuin kan ya cuma nemuin aja gitu. Ya, tapi yang di belakang kan manyun gitu. Apalagi tamunya datang terus sampai cewek ini capek ngomong, ya Rasul, saya itu capek, suami saya itu tiap hari ada tamu terus. Saya itu capek gitu. Sekarang ada tamu enggak kata Rasulullah gitu. Ada, sudah saya ikut ke rumahmu. Maka Rasulullah itu ke rumahnya orang tadi, ditunggu. Rasulullah nunggu di luar. Sudah, tunggu dulu. Kamu tak perlihatkan sesuatu. Ya kebetulan waktu itu tamunya itu banyak. Ya lebih dari 5 orang. Jadi ketika sekumpulan orang ini keluar dari rumahnya si perempuan tadi itu keluar, ternyata dia ditampakkan oleh Allah melalui Rasulullah ya. Kamu tak tampakkan sesuatu tapi kamu jangan kaget. Ternyata di punggung-punggung tamu-tamu yang keluar dari rumahnya si wanita tadi itu banyak keburukan-keburukan yang ikut keluar dari rumahnya. Ya jadi mulai iblis, setan, kemudian ya macam-macam, mulai dari fitnah, hasud dan sebagainya itu keluar semua. Jadi ibaratnya itu mereka itu magnetnya. Jadi ketika orang itu pulang, keburukan itu keluar semua. Ini masih 5 orang. Bagaimana kalau tamunya 1 bis, 2 bis, 3 bis gitu kan. Ya keluar semua. Maka coba kamu lihat. Apa yang kamu lihat dari tamu-tamu yang pulang. Maka setelah itu, ketika suaminya nggak ada tamu, istrinya nanya. Ya, kok nggak ada tamu lagi? Ya, tapi ini sampai istilahnya Rasulullah itu menunjukkan sesuatu. Gitu, bahwa tamu datang itu ya tapi yang bertamu juga harus tahu diri ya. Gitu ya. Tamunya harus tahu diri, ada batas-batasnya kan. Jadi kalau kita bicara tamu itu nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Ya itu bukan namu itu namanya, ngekos ya. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Ya kalau sudah lebih dari 3 hari, maka tuan rumahnya boleh tidak menghiraukan. Boleh nggak dikasih makan nggak apa-apa. Ya bahkan diusir suruh pulang juga nggak apa-apa. Yang kedua itu masalah hak sama wewenang. Namanya rumah itu kan miliknya orang secara personal. Tapi kalau misalkan tamunya kemudian hanya diperkenankan masuk ke ruang tamu, maka dia tidak boleh ke ruangan yang lain. Kok diperkenankan sampai ke ruang tengah, maka tidak boleh ke ruang yang lain. Dapur, kamar mandi, kamar tidur, tidak boleh. Kalau diperkenankan sampai ke dapur, maka tidak boleh masuk ke kamar tidur dan seterusnya. Jadi isi rumah itu adabnya adalah kita izin dulu. Kalau kita disuruh duduk di situ, ya kita diam di situ. Nggak boleh kemana-mana, ya diam di situ. Nah ini beberapa adab tamu ya. Makanya kadang tamu itu harus peka sama tuan rumahnya. Ya. Oh kok tuan rumahnya udah nggak enak ini. Kok udah kayak disuruh pulang nih. Ya udah cepet-cepet pulang. Ya. Tuh terus masuk juga jangan terlalu malam, jangan terlalu lama, gitu ya. Kemudian juga cara mengetuk pintunya dan sebagainya itu juga macam-macamnya. Makanya itu pernah curhatan seorang wanita itu karena tiap hari didatengin terus ya. Ya capek, namanya perempuan itu wajar ya, ngomong begitu wajar. Pada akhirnya setelah tahu dia malah ketagihan, rumahnya kalau nggak ada tamu malah nanya sama suaminya, kok nggak ada tamu lagi, karena keburukan dari apa yang ada di rumah itu akan keluar bersama pulangnya para tamu ya. Makanya kalau ada tamu jangan diceritani yang aneh-aneh gitu, takutnya pulangnya bukan jadi doa tapi jadi sumpah serapah ya. Jadi kalau tamu pulang, tamu ceritanya yang bagus-bagus, ketika pulang jadi doa ya itu. Bahkan suatu nikmat terkadang juga tidak perlu diceritakan ke orang lain gitu ya. Nikmat ya diceritakan ya,
Tetapi kita harus paham bahwa siapa yang kita beritahu. Kalau yang diberitahu itu kira-kira ya tidak suka dengan nikmat yang jatuh kepada kita, ya malah bukan jadi doa endingnya. Makanya minimal kalau ada tamu cuman minta doa saja. Oh iya doanya gitu, mohon doanya aja. Ketika pulang yang dibawa doa. Gitu. Ya ini. Tapi kadang kan biasanya tamu itu kan datang kita yang ngundang gitu kan, atau datang sendiri, tapi tidak ditunjukkan apa yang kita punya di situ. Nah ini satu kisah ya, bahwasanya Rasulullah juga dalam menerima tamu juga tidak pilih-pilih dan sebagainya. Ya, menghormat dengan apa yang ada, bukan mengada-adakan. Ya, itu. Ya, apalagi sekarang zamannya arisan, zamannya kumpul-kumpul itu biasanya mengada-adakan. Tidak ada tapi diada-adakan. Ini kan berarti lebih dari apa yang sebenarnya dia tidak mampu tapi dia mampu-mampukan. Nah, ini. Ya, beberapa hal tentang kisah keseharian Rasulullah yang ini disampaikan juga di dalam kitab Syama'il ya. Syama'ilul Mustafa. Tuh. Dan ini insya Allah kitab Waitu Sahabah Al-Matirah ini sebagai penutup yang akhir. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah ada kabar dari salah satu mahasiswa yang masih ada di sana. Jadi insya Allah Syekh Muhammad Ba'atiyah akan hadir ke Indonesia itu tanggal 7 November. Insya Allah. Mulai 7 November sampai akhir November. Kurang lebih 3 minggu. Dan alhamdulillah kabar baiknya adalah terjemah dari kitab Waitu Sahabah sudah jadi. Ini sudah ada terjemahnya dan saya sudah pegang PDF-nya. Tinggal nunggu ACC dari Idaroh sana, boleh saya share atau tidak. Karena kemarin sempat laporan bahwa saya ngajar ini. Dan ternyata masih diedit ya, masih diedit, covernya masih diperbarui dan ini sudah ada terjemahnya. Ya, sudah ada terjemahnya. Jadi sudah ada kitab-kitab beliau sudah dicetak di Indonesia, cuman yang Waitu Sahabah ini belum. Tapi terjemahnya sudah ada. Jadi yang menerjemahkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih ada di Universitas Imam Syafi'i. Masih ada di sana, dapat izin dari rektorat untuk menerjemahkan dan alhamdulillah sudah jadi. Dan nanti kalau sudah koreksinya selesai, revisinya sudah jadi, saya dapat izin untuk menyebarkan, maka boleh disebarkan. Ya. Jadi biar kesannya kan ini baca tapi kan istilahnya ceritanya secara singkat. Saya menyampaikan satu halaman ini ceritanya tentang ini. Seperti Halimatus Sa'diyah kan tadi ceritanya ini. Di sini kan kalimatnya waro'at Halimah radhiyallahu anha, waro'at Halimah radhiyallahu anha. Saya pecah. Oh alinea ini, paragraf ini bahas ini, paragraf ini bahas ini. Nah selebihnya kan bisa dibaca sendiri. Tapi kalau ada terjemahnya kan biasanya lebih asik membacanya ya. Apalagi nanti bahas masalah peperangan, ada 62 peperangan di sini. Kalau dibahas versi bahasa Arabnya ya kira-kira itu tadi waktunya ketawa tapi nggak ketawa gitu kan, karena pakai bahasa Arab gitu kan, malah amin kan nanti jadinya ya. Itu ya kadang paham artinya tapi kalau dirangkai sama yang lain begitupun juga saya. Makanya saya bilang kalau saya ada salah-salahnya, jadi mungkin dari sampean semua di sini baca kitabnya terus pas saya nyampaikan enggak gitu ya, misalnya cerita Halimatus Sa'diyah itu enggak begitu, jadi tolong dikoreksi gitu ya, karena ada yang cukup fatal. Beberapa bahasa juga saya masih harus nyari di kamus, karena bahasa tarikh itu berbeda dengan fikih yang familiar dengan kita sehari-hari ya. Karena bahasa tarikh ada misalnya di bagian peperangan itu kan macam-macam itu kan ya, sayap kanan, sayap kiri, striker itu kan ada ya. Memang ya striker enggak ada, maksudnya yang barisan bagian depan, ada yang bagian kanan, bagian kiri itu ada bahasa Arabnya sendiri dan itu istilah yang memang asing kalau bagi orang Indonesia gitu. Walaupun sudah paham bahasa Arab gitu. Itu ada beberapa kalimat yang memang asing. Yang mungkin bisa dicoba untuk dibaca ya sebelumnya itu. Oke. Untuk hadis Syaqi Sadrihi dibahas di pertemuan selanjutnya. Kita bahas 4-4-nya, bagaimana kisah Rasulullah di masa kecil, kenapa sampai dibelah dadanya ya, untuk mendapatkan suatu kesucian yang benar-benar nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua dan khususnya menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan penyemangat kita juga ya, dorongan semangat bagi kita untuk terus melakukan amaliyah-amaliyah kalau wajib sudah pasti, ditambah dengan kesunahan-kesunahannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna faqabbalna bisirril Fatihah. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ista'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus disehat, amin, 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 amin. Atus nuwun nggih.